Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami yang tentang memahami perubahan sosial sebagai proses pembangunan. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama, saya Cindy Fatika Ramadhani dengan NIM 21005037 dan rekan saya Elsa Moharani 21005042. Dan materinya sebagai berikut. Pembaca pemateri pertama kepada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan bacakan materi kelompok kami. Yang pertama itu perubahan sosial. Pengertiannya secara umum adalah perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Dua, menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Hirschman. Menurut Hirschman, perubahan sosial adalah fenomena sosial yang terjadi karena pengaruh komunikasi dan cara pola pikir masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa perubahan sosial dapat dipengaruhi oleh faktor internal, yakni konflik perubahan jumlah penduduk, revolusi, penemuan baru, dan juga faktor eksternal. Menurut Hirschman, faktor eksternal yang bisa mempengaruhi perubahan sosial adalah bencana alam. Kedua, menurut Mark Iver, salah satu ahli sosiolog, dia mengungkapkan pengertian perubahan sosial adalah budaya dan sosial budaya. Inilah yang terus berubah, yang bersifat kesinambungan dengan hubungan sosial. Selanjutnya, menurut Max Weber, ia juga merupakan ahli sosiologi, terkenal mengungkapkan bahwa perubahan sosial adalah situasi yang terjadi di masyarakat yang diakibatkan karena ketidaksamaan dengan unsur-unsur sosial yang ada. Selanjutnya, Gillen yang berpendapat bahwa perubahan sosial adalah cara hidup yang dipengaruhi oleh kondisi kebudayaan, material, kondisi geografis, komposisi penduduk, ideologi, dan area yang dipengaruhi oleh hasil penemuan-penemuan baru. Selanjutnya, W. Kornblum. Faktor penyebab terjadinya perubahan sosial menurut W. Kornblum ini adalah karena adanya susunan budaya yang bersifat bertahap atau dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, Kingsley Davis. Ia mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul Human Society yang mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Selanjutnya, Selo Sumarjan. Ia mendefinisikan lebih sederhana bahwa perubahan sosial dan budaya yang terjadi karena perubahan struktur dan fungsi sosial. Jadi, perubahan sosial akan secara otomatis mempengaruhi budaya masyarakat itu sendiri karena berkaitan dengan kebiasaan masyarakat. Dua, proses terjadinya perubahan sosial. Proses perubahan sosial yang bisa terjadi di masyarakat dalam kondisi dan jangka waktu tertentu, yang pertama ada difusi, yaitu proses penyebaran berbagai unsur berbentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Penyebaran ini bisa dilakukan dari individu ke individu atau kelompok yang lebih besar dari itu. Kedua, akulturasi, yaitu proses perubahan sosial yang terjadi karena masukan suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing ini diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asing itu. Budaya asing tersebut masuk dan bisa diterima masyarakat tergantung bagaimana cara masuk budaya tersebut dan jangka waktu penyesuaian tertentu. Ketiga, asimilasi. Itu proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar budaya yang berbeda, kemudian berinteraksi dengan intens dalam jangka waktu yang lama. Proses perubahan sosial ini kemudian akan menghilangkan budaya tersebut dan mengurangi perbedaan antara golongan masyarakat. Asimilasi muncul agar mencapai suatu tujuan yang sama antar golongan demi kepentingan bersama. Selanjutnya, akomodasi, yaitu proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang terkait dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Tiga, bentuk perubahan sosial. Yang pertama ada evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dengan memakan waktu yang sangat lama dan tanpa ada kehendak dari masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial evolusi kemudian yang dipengaruhi oleh dorongan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang terjadi saat itu.
Revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang cepat dan tidak direncanakan sebelumnya. Jadi, revolusi adalah perubahan sosial kebalikan dari evolusi. B. Direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan, perubahan sosial ini dikatakan direncanakan karena telah terjadi perubahan sosial sesuai dengan yang diperkirakan atau direncanakan oleh pihak yang membuat perubahan. Pihak yang membuat perubahan itu kemudian kita kenal dengan sebutan agent of change. Perubahan yang tidak direncanakan, perubahan sosial dikatakan tidak direncanakan karena terjadinya di luar perkiraan atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Biasanya perubahan sosial yang direncanakan akan ditentang oleh masyarakat yang bersangkutan atau diperdebatkan kehadirannya. C. Perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil, perubahan sosial yang kecil biasanya terjadi pada unsur perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang berarti, contohnya fashion dan lifestyle. 2. Perubahan besar. Perubahan sosial yang besar biasanya memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat karena kehadirannya. Selain itu, perubahan sosial yang besar memerlukan keterlibatan masyarakat sehingga menimbulkan reaksi dan pertentangan dari banyak kalangan. Itu artinya perubahan sosial tersebut penting dan besar. Faktor pendorong perubahan sosial. Berikut beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, adanya penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam sebuah komunitas tertentu akan membawa perubahan pada sosial tersebut. Karena adanya budaya baru yang bisa menggantikan budaya lama atau mencampurnya menjadi satu kesatuan. 2. Pengaruh jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi perubahan sosial karena dapat struktur atau tatanan masyarakat pada suatu komunitas. Jumlah penduduk juga akan menjadi kekuatan bagaimana perubahan sosial tersebut bisa terjadi. Semakin banyak orang yang menggunakan budaya baru, maka suatu budaya lama juga akan mudah hilang atau tergantikan. 3. Munculnya konflik. Konflik, pertarungan, atau pertentangan sangat wajar terjadi pada sebuah sosial tertentu. Konflik pada suatu sosial bisa saja terjadi karena adanya kemajemukan atau munculnya mayoritas dan minoritas dalam sebuah komunitas tertentu. Dari konflik inilah, maka suatu sosial harus mencari jawaban dari masalah tersebut yang kemudian akan menghasilkan budaya baru atau fenomena sosial baru. 4. Terjadi revolusi. Revolusi atau pemberontakan juga bisa mempengaruhi terjadinya perubahan sosial karena fenomena ini menjadi tanda adanya hal baru yang dilakukan. Misalnya karena telah terjadi perang atau bencana alam. 5. Keterbukaan pada lapisan masyarakat. Keterbukaan pada lapisan masyarakat bisa menjadi faktor terjadinya perubahan sosial karena kehadiran tipe masyarakat sangat berpengaruh dalam memproses suatu hal yang baru. Masyarakat yang berpengaruh adalah mereka yang memiliki keterbukaan terhadap hal-hal baru sehingga menerima perubahan tersebut. 6. Motivasi berprestasi. Masyarakat yang memiliki motivasi untuk berprestasi berarti memiliki keinginan untuk maju dan berkembang. Maka hal ini dapat membuat suatu komunitas lebih terbuka pada hal-hal baru karena memiliki kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik. Faktor ini dapat memberi dampak positif bagi perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berikutnya, contoh perubahan sosial. Yang pertama, bersifat besar. Contoh perubahan sosial yang bersifat besar pernah terjadi di Indonesia sekitar 20 tahun yang lalu pada sistem pertanian kita, yang masih tradisional atau menggunakan cara sederhana. Misalnya, cara menyemai padi, menanam padi, merawat, hingga memanen padi masih dilakukan secara tradisional. Semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan di Indonesia, ini pun membawa perubahan yang sosial para petani, yakni bagaimana kebiasaan petani dahulu dan sekarang menjadi berubah. Contohnya,
Jika dahulu petani menyemai pada hanya di dalam ruangan saja, namun sekarang petani bisa menanam padi dengan teknologi canggih agar menghasilkan bibit padi yang lebih berkualitas. Contoh bersifat kecil. Contoh perubahan yang bersifat kecil adalah perubahan yang terjadi gaya berpakaian atau lifestyle. Fashion adalah suatu fenomena yang sangat pesat berkembangnya hanya dalam waktu yang singkat. Contoh yang paling mencolok kita melihat perubahan gaya berpakaian adalah menggunakan hijab yang populer di tahun 2000. Padahal sebelumnya sekitar segelintir orang saja yang menggunakan hijab. Hingga sekarang tren hijab terus berkembang dengan berbagai gaya hijab. B. Proses pembangunan. Pengertian pembangunan sosial adalah sebuah proses perubahan sosial yang terencana dan didesain dengan tujuan untuk mengangkat kesejahteraan penduduk menyeluruh dengan menggabungkan dan proses pembangunan ekonomi yang dinamis. Pembangunan secara sosial ini merupakan hal yang sesuai untuk diterapkan dalam negara yang berkembang. 2. Karakteristik perubahan sosial. Berikut ini adalah karakteristik dari pembangunan sosial. Yang pertama, terkait dengan pembangunan ekonomi. 2. Memiliki fokus yang interdisiplin dari berbagai ilmu sosial. 3. Menunjukkan pembangunan sebagai suatu proses. 4. Proses perubahannya bergerak atau dinamis. 5. Proses pembangunan sosial bersifat intervensionisme. 6. Memiliki strategi yang beragam. 7. Menekankan pada populasi sebagai sebuah kesatuan. 8. Bertujuan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial. Selanjutnya, strategi pembangunan sosial. Pembangunan sosial oleh individu, yaitu strategi ini akan menuntut individu atau satu perusahaan untuk membangun usaha pelayanan dalam upaya memperdayakan masyarakat secara luas. Dasarnya adalah ideologi liberal di mana ada penekanan untuk bisa memilih sendiri. Sekarang strategi ini sudah tidak populer untuk diterapkan. 2. Pembangunan sosial melalui komunitas. Dalam hal ini, kelompok masyarakat secara bersama-sama melakukan sebuah upaya untuk mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan komunitarian yang dipengaruhi oleh ideologi populis. Selanjutnya, pembangunan sosial oleh pemerintah. Strategi pembangunan sosial ini akan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berada di dalam organisasi pemerintah. Pendekatan ini dikenal dengan nama pendekatan statis dan dipengaruhi oleh ideologi kolektif atau sosialis. Selain adanya partisipasi dari individu dan masyarakat, pemerintah akan memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan pembangunan sosial dan kebijakan sosial serta ekonomi diselaraskan dan diimplementasikan secara tepat. C. Proses perubahan nasional. Inti dari perubahan masyarakat adalah perubahan norma-norma masyarakat. Karena perubahan norma dan proses pembentukan norma baru merupakan inti dari dalam usaha mempertahankan persatuan hidup berkelompok. Perubahan masyarakat menjadi proses desintegrasi dalam banyak bidang kehidupan. Oleh karena itu, perlu diusahakan reintegrasi, yaitu penampungan kembali dalam kehidupan masyarakat yang lebih cocok dengan kebutuhan baru masyarakat, di mana norma yang lebih cocok merupakan ikatan dari masyarakat yang baru. Usaha pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. Pertama, pembangunan manusia. Contoh upaya pemerintah dalam pembangunan manusia adalah pemerataan pendidikan, program wajib belajar 12 tahun, serta pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi. Pembangunan ekonomi. Contohnya, upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi itu meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemberian bantuan ekonomi. Kemudian pembangunan prasarana. Contohnya, itu membangun akses jalan dan transportasi umum agar memudahkan daerah tertinggal untuk tidak mendapatkan akses ekonomi. Adapun upaya yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan adalah bisa dengan taat membayar pajak, menaati peraturan hukum, menjadi fasilitas umum, menggunakan
dengan baik, dan lain sebagainya. Jika masyarakat dan pemerintah bekerja sama dengan pembangunan nasional, maka tujuan utama tersebut akan dapat dicapai dengan mudah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.